Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024, saya akan mengomentari Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan ke KPK terkait perbuatan korupsi atas pembelian pesawat Mirax 2000-5. Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan beberapa hari yang lalu ke KPK perbuatan korupsi atas pembelian pesawat Mirax 2005. Dalam laporan tersebut tidak disebut nama pelakunya secara jelas, hanya menyebut pembelian pesawat Mirax 2005. Untuk mencari orang-orang yang melakukan pembelian pesawat Mirax 2000-5 diserahkan kepada KPK atau Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan dan penelitiannya, dan sebagai pihak yang berwenang melakukan pencarian pelaku pembelian pesawat Mirax 2000-5 tersebut. Dari hasil penelitiannya, KPK akan menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Ada dugaan pembelian pesawat Mirax 5 tersebut dilakukan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Masalah pembelian pesawat Mirax tahun 2000-5 sudah beberapa kali muncul di YouTube atau media sosial dan beritanya cukup viral, terlebih di masa pemilihan umum yang diikuti calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Termasuk Koni Bakri pernah menyampaikan ke publik yang inti permasalahannya hanya penjualan pesawat Mirax 2000-5 dengan harga $23 juta, ternyata dibeli sampai $67 juta, selisihnya $44 juta, yang diduga dikorupsi pihak Prabowo Subianto. Jasanya lebih 50 juta dan baru diberikan sebesar 20 juta sudah di tangan Prabowo Subianto, katanya. Waktu Menteri Pertahanan sebelum Prabowo Subianto, kalau tidak salah namanya Yuwono Sudarsono, pada saat ditawari secara gratis tidak mau menerimanya dengan alasan biaya perawatannya sangat besar karena pesawat Mirax bekas sudah berumur 20 tahun, ditambah lagi perumahan prajurit belum ada saat itu. Tetapi di masa Prabowo Subianto menjawab Menteri Pertahanan, membeli pesawat Mirax 2000-5 dibeli sebesar $67 juta dari harga $23 juta dan selisih $44 juta yang diduga dikorupsi pihak Prabowo Subianto. Mengenai benar tidaknya pembelian pesawat Mirax 2000-5 dari negara Qatar, kita tunggu hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau sampai ditemukan minimal 2 alat bukti bahwa Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, KPK dapat menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka. Perbuatan Prabowo Subianto melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah berat ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung alasan pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim alasan pemberatnya banyak, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim bisa menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Bila sampai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka, maka Prabowo Subianto tidak bisa ikut dilantik sebagai presiden sebagai pemenang pemilihan umum tahun 2024.
Ada dugaan koalisi masyarakat sipil melaporkan ke KPK kasus pembelian pesawat Mirat 2000.5 bekas agar Prabowo Subianto selaku pemenang sementara sebagai Presiden RI tidak jadi dilantik karena masa lalunya sangat jelek sekitar tahun 2000 sekitar tahun 1998 mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal setara bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Yang disayangkan, Prabowo Subianto hanya dipecat dari petinggi militer sebagai hukuman administrasi negara saja, yang seharusnya dihukum lewat peradilan HAM berat dan sampai sekarang bebas di masyarakat sepertinya kebal hukum. Karena semua aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak ada yang berani menindaknya. Yang menjadi masalah Prabowo Subianto selaku Presiden yang didampingi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini akan berupaya semaksimal mungkin akan melindungi Prabowo Subianto dari KPK. Ada dugaan KPK tidak akan berani menindak Prabowo Subianto yang berhadapan nanti dengan Presiden Joko Widodo. Bisa-bisa Presiden Joko Widodo mengganti pimpinan KPK dengan orang lain. Karena sekarang ini hukum sudah tidak berdaya, sudah diinjak-injak Presiden Joko Widodo mirip dengan menginjak-injak Mahkamah Konstitusi, termasuk menginjak-injak sistem demokrasi yang diganti menjadi politik dinasti atau politik keluarga, berakibat menimbulkan huru-hara di masyarakat sampai ada menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia sampai para rektor dari lebih 40 universitas seluruh Indonesia mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo sebagai perusak demokrasi. Harapan saya, semoga KPK berani menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka bila didukung minimal 2 alat buktinya, dengan harapan tidak jadinya Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden selaku pemenang pemilihan umum tahun 2024 untuk menghindari pemimpin negara Indonesia selaku presiden yang diduga akan menjadi presiden yang diktator yang sangat tidak diingini masyarakat Indonesia. Koalisi masyarakat sipil telah melaporkan beberapa hari yang lalu ke KPK perbuatan korupsi atas pembelian pesawat Mirat tahun 2000.5. Dalam laporan tersebut tidak disebut nama pelakunya secara jelas, hanya menyebut pembelian pesawat Mirat 2000.5. Untuk mencari orang-orang yang melakukan pembelian pesawat Mirat 2000.5 diserahkan kepada KPK untuk melakukan pemeriksaan dan penelitiannya dan sebagai pihak yang berwenang melakukan pencarian pelaku pembelian pesawat Mirat 2000.5 tersebut. Dari hasil penelitiannya, KPK akan menyelesaikan perkaranya sampai ke pengadilan. Ada dugaan pembelian pesawat Mirat 2000.5 tersebut dilakukan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan. Masalah pembelian pesawat Mirat 2000.5 sudah beberapa kali muncul di YouTube atau media sosial dan beberapa kali muncul di YouTube dan media sosial. Beritanya cukup viral, terlebih di masa pemilihan umum yang diikuti calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Termasuk Koni Bakri pernah menyampaikan ke publik yang inti permasalahannya adanya penjualan pesawat Mirat 2000.5 dengan harga
$23 juta, ternyata dibeli sampai $67 juta, selisihnya $44 juta yang diduga dikorupsi pihak Prabowo Subianto, jasanya lebih 50 juta dan baru diberikan sebesar 20 juta sudah berada di tangan Prabowo Subianto. Waktu Menteri Pertahanan sebelum Prabowo Subianto, kalau tidak salah namanya Yuwono Sudarsono, pada saat ditawari secara gratis tidak mau menerimanya dengan alasan biaya perawatannya sangat besar karena pesawat Mira bekas sudah berumur 20 tahun. Ditambah lagi perumahan prajurit belum ada. Tetapi di masa Prabowo Subianto menjawab Menteri Pertahanan, membeli pesawat Mirak 2000.5 dibeli sebesar $67 juta dari harga $23 juta dan selisihnya $44 juta yang diduga dikorupsi pihak Prabowo Subianto. Mengenai benar tidaknya pembelian pesawat Mirak 2000.5 dari negara Qatar, kita tunggu hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau sampai ditemukan minimal 2 alat bukti bahwa Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, KPK dapat menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka. Perbuatan Prabowo Subianto melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah berat ringannya hukuman pelaku korupsi tergantung alasan pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim alasan pemberatnya banyak, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama seumur hidup. Tetapi jika pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankannya, hakim bisa menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Bila sampai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka, maka Prabowo Subianto tidak bisa ikut dilantik sebagai presiden sebagai pemenang pemilihan umum tahun 2024. Ada dugaan koalisi masyarakat sipil melaporkan ke KPK kasus pembelian pesawat Mirak 2000.5 bekas agar Prabowo Subianto selaku pemenang sementara sebagai presiden tidak jadi dilantik karena masa lalunya sangat jelek. Sekitar tahun 1998, mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi. Sekitar tahun 1998, mantan Presiden Soeharto memecat menantunya Prabowo Subianto selaku petinggi militer pangkat Letnan Jenderal Asetara Bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 yang sampai sekarang tidak tahu di mana keberadaannya. Yang disayangkan Prabowo Subianto hanya dipecat dari petinggi militer sebagai hukuman administrasi negara saja, yang seharusnya dihukum lewat peradilan HAM berat dan sampai sekarang bebas di masyarakat. Sepertinya kebal hukum, karena semua aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak ada yang berani menindaknya. Yang menjadi masalah Prabowo Subianto selaku presiden yang dampingi Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini akan berupaya semaksimal mungkin akan melindungi Prabowo Subianto dari KPK. Ada dugaan KPK tidak akan berani menindak Prabowo Subianto yang berhadapan nanti dengan Presiden Joko Widodo. Bisa-bisa Presiden Joko Widodo mengganti pimpinan KPK dengan orang lain. Karena sekarang ini hukum sudah tidak berdaya, sudah diinjak-injak Presiden Joko Widodo mirip dengan menginjak-injak Mahkamah Konstitusi, termasuk menginjak-injak sistem demokrasi yang diganti menjadi politik dinasti atau politik keluarga, berakibat menimbulkan huru-hara di masyarakat sampai ada menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan sebagai pengkhianat bangsa Indonesia, sampai para rektor
dari lebih 40 universitas seluruh Indonesia mengkritik tindakan Presiden Joko Widodo sebagai perusak demokrasi. Harapan saya, semoga KPK berani menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka bila didukung minimal 2 alat buktinya, dengan harapan tidak jadinya Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden selaku pemenang pemilu tahun 2024 untuk menghindari pemimpin negara Indonesia selaku presiden yang diduga akan menjadi presiden yang diktator yang sangat tidak diingini masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih.